Hai Badis, aku Adis, Aku Awu. aku Aura. Kembali lagi dalam konten Talk Badis. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa ya, Kak? Siapa ya? Nah, tamu spesial kita hari ini adalah Suska TV. Barang antik nih berkelas. Cantik. Cantik. Badis, kali ini Talk Badis berkolaborasi dengan Suska TV. Hai Badis. Nah, kalian pasti pada belum kenal kan dengan kakak-kakak cantik yang berada di sebelah kita ini. Boleh dong Kak, sebelumnya kita kenalan dulu. Hai Badis, aku Rizka. Hai Badis, aku Kayana. Hai Badis, aku Dini. Nah, kalau biasanya kalian ngelihat konten-konten kami yang udah selesai atau udah final, sekarang kita bakal cerita-cerita atau ngebahas gimana sih di balik layarnya itu, dan pastinya relate banget dengan anak-anak media seperti kita. Nah, agar obrolannya lebih santai dan seru, kita nggak cuma menggunakan sesi tanya jawab biasa, melainkan kita menggunakan games Pernah Nggak Pernah. Itu sepertinya sama nih. Aku dulu deh. Boleh. Nah, kalau aku tuh biasanya sih sebenarnya kalau di AVF aku jadi talent. Nah, cuman kalau di luar AVF itu kadang kami ada mata kuliah yang harus syuting. Nah, kadang aku yang ngedit. Nah, pernah tuh sampai, sebenarnya nggak sampai pagi juga sih, cuman sampai larut malam tuh pernah banget. Mungkin ada lagi? Kalau dari aku, karena aku di Suska TV itu sebagai sosmed yang memproduksi konten, jadi kayak mungkin konten tuh udah siap dari malam nih, tapi ternyata ada revisi gini-gini dan revisinya dikirim tengah malam. Jadi mau nggak mau kita ngeditnya ya malam itu juga, yang harusnya kontennya udah selesai, tapi ternyata ada revisi, jadinya ya begadang sedikit. Nah, jadi pernah ya waktu itu kita itu udah selesai tag konten dan udah di tahap editing. Tapi ternyata kita itu bukan yang tag ulang sih, melainkan kekurangan footage ya, lebih tepatnya. Jadi itu harus muter otak dong, gimana caranya biar footage-nya itu ada dan konten itu tetap bisa ada gitu ya. Mungkin selanjutnya Bukan footage-nya yang salah sih, cuma lebih ke cara pengambilan videonya nih. Seharusnya potret dibuat landscape, jadi mengulang dong. Dan di yang lain juga pernah, ini dalam tahap editing udah selesai, ternyata disuruh ubah dari awal karena kurang menarik gitu. Aku banyak. kadang bukan ngulang. Kalau kami kan di Suska TV itu liputan kan, jadi kalau misalnya acaranya kelewat pasti jauh footage-nya bisa diulang gitu. Tapi kalau misalnya bikin program itu pernah yang udah tag, kalau nggak salah itu nama programnya si Rani, aku pernah tag tapi audionya nggak masuk. Ya karena ada masalah di audionya kan, akhirnya diulang next day. Parah banget. Bestseller. Oh boleh. Kalau tadi pertanyaannya kayak yang penting udah lewat. Ini bukan udah lewat lagi, acaranya udah selesai. Ya kayak kan koornya nih merintahkan kru turun hari ini. Terus kita udah standby di gedungnya. Tapi kok nggak ada Honda yang parkir. Biasa kalau acara besar tentu parkirannya otomatis udah ramai kan. Tapi Honda nggak ada, atau salah lokasi kah atau gimana. Pas kita chat orang yang undang media partner tersebut, dia bilang, "Kak, sorry kita lupa konfirmasi, acaranya udah dimajuin." Nunggu udah sejam. Nggak lipu. Kalau aku hampir mirip sih sama Dini, tapi pernah sekali yang aku redaksinya itu di pusat kegiatan mahasiswa gedung, tapi ternyata salah. Iya, terus ternyata balik ke fakultasnya, cuman nggak dibilang, acaranya udah hampir setengah acara mulai, tapi aku nggak ngeliput apa-apa.
lagi-lagi miskom guys. Agak best seller ya masalahnya. Dari aku, oke, jadi aku itu turun dari pagi sampai siang. Terus kan kami campers tuh biasanya harus langsung nge-backup ke PC. Nah, yang masalahnya bukan filenya hilang, tapi memory cardnya rusak. Cuman dia itu di kameranya tuh kebaca, tapi di PC-nya nggak kebaca. Karena aku masih awal-awal waktu itu kan campersnya, aku panik. Kenapa ya gitu sampai nangis. Ternyata bisa diakalin sih. Alhamdulillah. Tetap jadi tapi prosesnya panjang. Jadi waktu itu lagi tag konten fun gitu. Mungkin kakak-kakaknya tahu kayak misalnya satu orang nyanyi nih, terus yang lainnya ngikutin tapi pakai nada gitu. Jadi tentang konten fun gitulah. Nah kan biasanya yang lucu-lucu gitu tuh lebih banyak ngulang ya kan, ngulang tag gitu kan. Karena memo tuh penuh, dihapuslah beberapa. Menurut kita nih udah beberapa nih yang hapus, pas sampai rumah semuanya hapus. Gak ada konten yang ada. Satu pun gak ada, sia-sia. Itu aja sih. Silahkan langsung aja. Lagi-lagi aku ya guys. Jadi aku itu kalau bisa dibilang karena banyak pengalaman sering gagal gitu kan. Nggak gagal sih, tapi karena aku was-was aja. Aku tuh selalu bawa kayak kamera, baterainya tuh aku bikin 2 gitu. Terus sama bawa casannya juga, power supply-nya. Nah tapi ada tapinya. Ini kan udah siap nih karena saya udah prepare banget dari awal, dari pagi udah siap-siap. Tapi ternyata power supply-nya, tempat casan si baterainya tuh salah. Nggak sesuai sama baterai yang aku bawa, salah buat baterainya. Terus juga itu panik kan karena siapa mau minta tolong sama siapa, kita udah di gedung gitu. Terus juga biasanya pagi-pagi tuh kadang acaranya tuh pernah yang di redaksinya 8.30. Aku udah sampai 8.30 di kampus, tapi ternyata acaranya udah mulai dari jam 7. Iya, kena marah guys. Gitu sih, alhamdulillah. Tetap bersyukur. Kalau aku baru banget nih ngalamin dalam beberapa hari lalu. Jadi ceritanya ada suatu event kami gitu kan dari angkatan aku. Jadi dalam waktu itu beberapa menit lagi nih acaranya mulai. Nah tiba-tiba kamera gimbal itu nggak bisa dipakai, error, geter-geter. jadi nggak bisa dipakai. Tapi bisa kok diakalin dengan pakai kamera biasa. Di selang-selang acara diperbaiki dan di restart lagi. Alhamdulillah gimbalnya bisa dipakai. Alhamdulillah. Iya, Tetap bersyukur lagi. Oh ya, pernah sih waktu itu karena ini kayak kan kami itu kan ada live on cam-nya gitu ya. Nah, jadi pas live on cam itu kayak mic-nya itu kayak kurang tepat gitu tuh. Kan dia seharusnya di bawah dada gini kan, tuh kayak agak kurang tepat, terus disuruh naikin gitu kan. Terus juga pernah juga dikoreksi sama senior kalau misalnya bawain live on cam itu jangan kaku gitu kan. Itu kayak coba bawainnya tuh lebih santai lagi kayak gitu sih, kayak lebih dikoreksi aja sih kayak gitu. Lebih gitu. Rasanya sih nggak pernah, soalnya tuh paling evaluasi doang. Pas evaluasi terus kayaknya cuman dikasih tahu atau dinasihati doang tentang yang kurang-kurangnya lah selama syuting gitu. Berarti nggak pernah yang marah banget gitu. Nggak pernah, karena kan lemah lembut semuanya. Apa ya? Karena mungkin ngerasa beratnya itu tugas yang dari organisasi ini bersamaan dengan tugas kuliah kita. Jadi bingung nih mana yang mau diprioritaskan. Dan tugas dari kampus ini kan biasanya
yang dari organisasi ini kan biasanya ada banyak kepala ya di situ yang semuanya mau mendesak. Sedangkan beberapa dari kita tuh ada kepentingan lain. Jadi ada beberapa slack dikit lah. Tapi tetap harus alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi waktu itu pas pertama kali gabung nih di Siska TV itu pas magang, itu tuh nggak nyangka nih kayak ternyata tugasnya itu banyak, kayak disuruh cari 12 format berita, terus ada disuruh buat live on cam gitu, buat program juga ada buat live on cam. Nah, yang paling beban itu buat live on cam, karena buat live on cam itu kita idenya dari kita sendiri nih, kita cari tempatnya sendiri, kita cari editornya sendiri, kameranya sendiri, semuanya tuh sendiri gitu kan. Jadi kakak-kakak nih kayak lebih ngekoreksi naskah kita dan ide kita yang mau kita ambil untuk live on cam itu juga dari kita sendiri yang buat beritanya semuanya. Itu yang paling beban sih. Sama kalau kan kami juga ada kayak kolaborasi nih antara seluruh divisi di Siska TV pas magang itu, kami buat program. Nah, di program itu kan semua kepala kan ada. Nah, di situ tuh kayak adalah kayak kita saling diskusi, dan pastinya lah di sana tuh ada yang kayak agak kurang-kurang kayak gitu kan, karena kan banyak kepalanya ya kayak gitu. Mungkin itu sih. Nah, kalau aku sendiri nih pertama kali gabung tuh sebenarnya itu yang bukan yang terlalu berat banget, tapi yang berat di aku karena aku baru pertama kali gabung dan itu aku job desk-nya waktu itu jadi talent. Nah, yang pertama itu aku kayak kaget ya, gimana sih first time apalagi jadi talent, terus lebih banyak yang di depan kamera. Jadi aku kayak ngerasa gugup tuh juga ada, terus kayak takut salah nanti gimana ya, ini bagus apa enggak. Nah, jadi gitu aja sih kalau menurut aku beratnya. Lebih tepatnya di konten pertama aku di AVF Top Majlis ini sih, itu ceritanya pas lagi bulan puasa deh kalau nggak salah nih. Jadi ceritanya itu ada ngambil footage di luar dari drone. Nah, tiba-tiba drone itu nyangkut di atas pohon. Nah, kami ngambil pakai apa ya? Mukena, pakai kain sarung. Nah, mukena. Dan bukannya bisa ditangkap, malah jatuh ke bawah. Terus habis berarti Katanya sih baling doang ya. Doang. Baling doang. Alhamdulillah. Pernah ya, bukan serius banget. Jadi kan karena kan kami di Siska TV ya, jadi itu kan itu media kampus, dan itu tuh kami kan ngebawa nama kampus ya. Jadi kami tuh kalau misalnya buat liputan atau buat konten itu emang kayak bener-bener prepare banget gitu. Jadi kayak betul-betul di-prepare, betul-betul disiapin lah semuanya, karena kan kami ngebawa nama kampus gitu kan, nama Winsuska. Jadi emang agak berat. Jadi kalau untuk merasakan momen lucu kayak gitu tuh kami kayak kurang bisa gitu, karena serius gitu. Iya. Gitu sih. Berebut itu kalau ide justru bagus sih. Kalau ide berebut ya udah, kalau misalnya idenya lebih bagus ya udah sana tag sendiri. Cuma yang lebih ke apa ya, misalnya dia punya ide nih, tapi dia juga pengen jadi talentnya. Nah, jadi kalau kita ada beberapa kayak koreksi, dia nggak mau tuh, padahal kan kita yang tag nih. Ya lebih ke beda pendapat aja sih, tapi selebihnya bisa lah, biasa. Aku berebut konten enggak, tapi berebut liputan. Iya, karena kadang tuh ada yang acaranya tuh wah kan, kayak acara rektorat atau semacamnya tuh, jadi berebutan bagus sih. Paling yang nggak enaknya tuh si temen nih, dia tuh sukanya tempat-tempat yang bagus doang, tiba tempat yang kurang dia nggak mau, padahal itu harusnya ada jadwal dia gitu. Sensor. Gitu aja.
Ya, kenapa aku nggak pernah? Karena aku ngerasa organisasi yang aku Siska TV ini itu tuh emang aku minat di sini dan aku minat juga ke divisi reporter presenternya. Nah, fun fact-nya sebenarnya aku tuh pengen masuknya tuh presenter aja, tapi ternyata reporter presenter itu digabung. Nah, awalnya sih agak berat ya jadi reporter itu, karena kan reporter menyiapkan semua beritanya sendiri. Namun semakin lama tuh kayak semakin enjoy aja gitu kan, kayak semakin semangat nih buat naskah, semakin semangat juga nih untuk ngedubbing, untuk nge-improve lebih bagus lagi. Nah, jadi kayak terus juga karena masuk Siska TV nih perjuangannya tuh lumayan ya, jadi kayak ngerasa bangga aja sih masuk Siska TV. Terus nggak pernah alhamdulillah belum pernah terpikir untuk pengen keluar dari Siska TV tuh, alhamdulillah nggak pernah sih. Kalau aku itu terjadi pada saat aku semester 5. Satu semester, pokoknya semester lalu. Jadi semester lalu itu mata kuliahnya cukup berat karena banyak turun lapangan kayak bikin film, bikin podcast, pokoknya kayak gitu. Jadi aku tuh kebagi gitu loh kepalanya, sedangkan kita harus turun liputan, harus bertanggung jawab sama Siska TV juga karena kita udah komitmen dari awal. Itu yang bikin aku kayak aku nggak bisa gitu. Di lain waktu juga aku tuh banyak kegiatan, ada kerjaan juga. Terus Siska TV juga bakalan bikin program baru, ada batch baru. Aku tuh langsung kayak aku harus lewatin yang mana dulu gitu, antara kewajiban aku sebagai mahasiswa atau kewajiban aku sebagai kru gitu. Jadi aku sempat menyerah sedikit aja. Alhamdulillah. Nah, kalau aku kan tadi bilang nggak terbebani ya sama kegiatan aku di organisasi ini. Cuman itu nggak terbebani di AVF-nya. Nah, kalau kepikiran untuk berhenti dari organisasi ini tuh karena kerjaan aku di luar kampus, sama juga tugas-tugas mata kuliah yang semakin padat. Jadi pernah sih ada kepikiran untuk stop, cuman kayak aduh tanggung, terus juga seru aja sih sebenarnya kadang. Jadi gitu, jadi aku nggak jadi berhenti. Kalau kakaknya boleh ini, boleh. Apa tadi ya? Pengen keluar. Sebenarnya gimmick aja sih, gimmick aja, nggak keluar. Cuma kadang kalau kita capek itu kita kan agak alay ya. Aku mau keluar lah. Cuma orang lain nggak dengar, tapi nggak ya Bu, nggak keluar Bu. Tetap di Siska TV kok. Gimmick aja, iya kan, karena kalau kita capek tuh biasa lah. Tapi pas sudah nggak capek harinya ke lab juga. Kok main masih di sini kok sampai semester 6 masih bertahan, insya Allah kuat. I love you Siska TV. Pertama, kenapa masuk organisasi itu, yang pastinya kita harus cari organisasi itu yang bermanfaat kan, yang jenjang relasinya tuh besar. Dan alhamdulillah di Siska TV ini yang awalnya cuma organisasi bisa jadi uang tambahan kita juga, dapat job gitu dari luar dan jadi kru tetap lah. Iya kan? sih. Jadinya ya yang awalnya cuma gabut aja terus bisa ngasilin duit, terus kita juga berkembang kan di sana, nggak yang hari libur, nggak yang pelongo-pelongo gitu sih. Alhamdulillah lagi. Oke, nah jadi selama di Siska TV itu aku banyak banget dapat pengalaman ya, kayak mulai dari gimana cara reporter itu bekerja, cara presenter itu bekerja, dan di situ juga ngebuat aku tuh semangat untuk selalu improve. Nah, di sinilah semenjak Siska TV ini aku udah lumayan banyak improve-nya gitu kan. Terus juga hasil-hasil dari berita atau misalnya hasil-hasil dari
misalnya ada konten gitu kan, konten yang isinya talentnya tuh aku misalnya kan, itu tuh kayak bangga gitu kan, kayak ih bisa nih kita ngomong depan kamera, bisa nih kita berekspresi depan kamera, kayak lancar gitu ngomong di depan kameranya gitu. Terus juga banyak nambah ilmu jadinya kan, karena kebetulan aku bukan jurusan dari Ilkom. Nah jadi dengan kita masuk ke organisasi lain, apalagi ini cakupannya tuh di kampus sebagai media kampus, itu jadi nambah ilmu juga nih, nambah ilmu kayak ilmu komunikasinya lah jatuhnya, kayak gitu sih. Ini sekian. Kalau dari aku, fun fact-nya dulu aku adalah orang pemalu. Jadi aku tuh anti banget sama kamera. Akhirnya ada satu kejadian yang bikin aku sadar kalau misalnya setiap momen itu berharga. Akhirnya aku coba lagi belajar. Akhirnya aku sekarang suka kali di kamera gitu. Bahkan aku jadi orang yang nge-record momen-momen orang lain kayak gitu. Dari Suska TV ini aku belajar macam-macam, bukan cuma sekedar komunikasi, tapi juga melalui media, entah itu reporter, presenter, editor, sosial media dan semacamnya. Aku banyak dapat pengalaman, bahkan pekerjaan juga, karena orang tergiur dan tertarik sama skill aku gitu. Jadi menurut aku Suska TV ini bukan cuma organisasi yang kita biar nggak kupu-kupu, tapi bisa buat kita lebih berkembang kayak gitu. Untuk aku sendiri banyak banget momen berharga selama aku ada di organisasi, terutama di AVF ini, dimana aku tuh kayak sebelumnya nggak tahu apa-apa dan sekarang aku kayak lebih banyak tahu, dan banyak banget momen-momen tuh yang nggak bisa aku sebutin satu persatu, tapi itu sangat membuat aku kayak berasa ada jadi keluarga baru di AVF ini. Itu aja sih menurut aku. Kalau dari aku sih, awalnya aku yang baru masuk di AVF nih, dapat di divisi Top Buddies. Dulunya aku tuh nggak pandai apa-apa, dari nggak pandai jadi editor, nggak pandai cek konten, nggak pandai pegang kamera dan belajar desain. Nah di AVF ini kan ada namanya workshop. Workshop nih bisa membuat kita tuh menambah ilmu kita, mulai dari pengaturan cahaya kamera, belajar desain dan yang lainnya. Aku bangga sih jadi tim AVF. Kalau aku tentunya kalau kita masuk ke sebuah organisasi itu banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat. Nah, apalagi aku tuh emang dari awal aku tuh emang suka di depan kamera sebelum aku masuk ke organisasi. Nah, makanya aku mencari-cari nih di mana sih tempat aku bisa lebih ngembangin lagi hobi aku itu gitu. Jadi masuklah aku ke dalam organisasi AVF. Nah, semua senior itu ternyata tuh pada ngebantu, dan aku tuh di sini ketemu orang-orang hebat yang bisa public speaking, yang bisa ngedit. Itu tuh banyak banget orang-orang hebat di dalamnya. Juga yang bikin aku makin bangga lagi tuh ketika aku ngelihat, biasa kan aku sebagai talent nih, jadi aku suka aja gitu ngelihat aku tuh muncul di semua konten kami gitu. Bangga banget. Itu aja sih kalau aku. Ternyata dari cerita-cerita kolaborasi kita tadi, ternyata banyak ya dari pengalaman yang bisa kita ambil, seperti ngerjain deadline, terus momen-momen yang nggak terlupakan, terus banyak deh yang nggak bisa diceritain satu persatu. Nah, kita berterima kasih kepada Suska TV karena telah menyempatkan waktunya untuk berkolaborasi dengan kami AVF, terutama dalam divisi Top Buddies. Semoga kolaborasi kita kali ini menjadi awal kolaborasi lainnya untuk kedepannya nanti. Bye-bye. Hai Buddies. Untuk pesan dan pesannya ya. Kalau pesan sih pastinya senang, bahagia karena ketemu teman-teman baru yang punya energi yang sama kita dan hobi dan kesukaan yang sama di sini. Tentunya bahagia, terus kita bisa tukar ilmu juga. Banyak belajar hal baru juga. Hal baru juga. Pesan ke depannya? Pesannya mungkin semoga AVF bisa berkembang, terutama Top Buddies berkembang lebih jauh dan lebih pesat ke depannya.
Ya semoga videonya ingin Nadia Umar. Pokoknya the best, semangat selalu rukunya. Nanti main ya ke lab Suska TV. Iya, kami bakalan sampai tunggu. Nah, terakhirnya Apapun organisasinya, uang itu tetap akan tumbuh. Tergantung gimana kita menempatkan posisi kita di tempat tersebut. Baik itu di AVF maupun di Siska TV. Dadah! Ada titik-titik